Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Semut merah. Masya Allah. Belum bisa seperti Imam Malik. Kalau Imam Malik membaca hadis pingsan. Pas dilihat, kenapa kok pingsan, kata muridnya. Ternyata keluar dari dalam jubahnya lebih daripada 11 ekor kalajengking yang beracun. Tapi beliau tidak mau bergerak karena membaca hadis baginda Nabi. Nah, kalau kita ini digigit semut merah masih berhenti ini. Jadi kita ulang lagi dari pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-hadithul khamisu, bermula hadis yang kelima. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Annahu qala, bahwa ia telah berkata, qultu, aku katakan, kata Abi Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan, ajarilah aku satu amalan, yuqarribuni ilal jannati, yang mendekatkan ia akan aku ilal jannati, kepada surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan ia akan aku minan nari, daripada neraka. Qala, berkata Nabi, idza alimta sayi'atan. Ini nih, mungkin bukan alimta maksudnya, amilta. Kalau alimta enggak cocok. Qala, berkata Nabi, iza amilta, apabila engkau beramal, apabila engkau melakukan sayyi'atan, satu keburukan, fa'atbi'ha, maka ikutilah ia akan keburukan atau dosa itu, hasanatan, dengan satu kebaikan juga. Dalam hadis yang diriwayatkan itu bahwasanya di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang apabila seseorang itu terlanjur kepada melakukan satu dosa, maka ia mengikutkan ia setelah ia melakukan dosa itu melakukan satu kebaikan untuk menghapusnya. Jadi apabila seseorang telah terlanjur melakukan satu dosa, satu keburukan, maka hendaklah ia melakukan satu kebaikan untuk menghapusnya. Demikianlah sesuatu itu, tetapi dosa itu bukanlah perkara yang disengaja kita buat terus sengaja juga kita tebus setelah itu, bukan. Tetapi atas dosa-dosa yang kita khilaf dan telah terlanjur kita terjatuh pada dosa itu, dan itu sudah terjadi, maka salah satu daripada ikhtiar kita menghapusnya, kita melakukan daripada satu kebaikan yang setimbang dengan dosa yang kita lakukan untuk menghapusnya. Ini adalah satu riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. An Abi Dzarrin, ini hadis ya, al-hadithul khamisu, bermula hadis yang kelima. An Abi Dzarrin, yang diriwayatkan daripada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nah, kita sedikit membahas tentang tarjamah sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat Nabi yang tobat, tadinya mantan penyamun atau perampok, terkenal sebagai kepala preman yang tidak ada orang yang tidak bisa ditaklukkan. Tetapi setelah dia masuk kepada agama Islam, mendapatkan hidayah, maka dia menjadi orang yang paling taat dan tidak sama sekali gemar terhadap dunia. Seorang sahabat Nabi yang paling zuhud,
adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi beliau ini tadi sebelum masuk kepada Islam penuh dengan kemewahan, tapi setelah dia masuk kepada Islam, dia tinggalkan seluruh kemewahan dunia. Dia hanya mengambil dunia sebatas yang ia perlukan saja. Sangat terkenal memang Abu Dzar Al-Ghifari sebagai tokoh orang yang paling zuhud di zaman baginda Nabi. Ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang sangat menyedihkan kisahnya. Beliau ini satu ketika di dalam perjalanan ketika baginda Nabi berangkat untuk melaksanakan perang yang namanya perang Tabuk. Salah satu perang yang dialami Nabi namanya perang Tabuk. Lalu Nabi berangkat bersama rombongan. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tertinggal dari kendaraannya. Nabi bersama rombongan sudah jauh berangkat, sudah hampir tiba di tempat peperangan, tapi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tertinggal jauh ke belakang. Kenapa? Karena dia mengendarai unta yang untanya lemah. Tidak seperti unta-unta sahabat yang lain, unta yang paling bagus, yang sehat. Dia tidak mengambil sesuatu kecuali seperlunya saja. Nah, biasanya unta itu hanya cukup untuk dirinya yang bisa mengangkut dirinya. Tapi karena pada hari itu adalah hari perang Tabuk, maka beliau tidak mau ketinggalan dengan Nabi. Lalu dia menyusul Nabi dengan mengendarai untanya yang lemah itu. Walhasil dilihatnya rombongan Nabi sudah sangat jauh. Maka beliau melihat dengan keadaan kendaraannya itu sangat payah, tidak mungkin bisa mengejar Nabi. Maka Abu Dzar Al-Ghifari turun dari unta itu, mengambil beban-beban yang ada pada unta, dia panggul sendiri. Jadi dia tidak naik kendaraan, tapi dia berjalan kaki. Di tengah panasnya padang pasir itu, semua beban daripada bekal peperangan itu yang tadinya dibebankan kepada unta, dia ambil semua, dia panggul sendiri, dia jalan, untanya jalan tanpa beban. Sehingga hampir-hampir dia menyusul daripada baginda Nabi SAW. Ketika hampir tersusul, maka ada seorang sahabat yang melapor kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ada satu orang sendirian tertinggal di belakang." Nabi tidak menoleh dan tidak melihat, tetapi Nabi tahu. Nabi langsung berkata, "Itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari." Kemudian Nabi menangis ketika ada orang berkata, "Ya Rasulullah, ada satu orang di belakang menyusul tertinggal." Nabi langsung berkata, "Itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari." Nabi berkata seperti ini sambil menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmatnya pada sahabatku yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sekarang dia berjalan sendiri, nanti dia wafat dalam keadaan sendirian dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan sendiri." Itu ucapan Nabi ketika di dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Walhasil Nabi banyak berwasiat kepada beliau, karena Nabi itu sudah mendapatkan firasat dan sudah mendapatkan wahyu apa yang akan dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari ini. Sehingga Nabi banyak memberi nasihat, "Wahai Abu Dzar, kamu harus menjadi orang yang taat, walau kamu nanti dipimpin oleh seorang yang berkulit hitam." Itu ucapan Nabi belum terjadi, tetapi di kemudian hari ternyata Abu Dzar Al-Ghifari ini pergi ke Suriah. Di Suriah itu ada gubernur yang memimpin di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ada seorang gubernur yang ada di Suriah waktu itu namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di kota Suriah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi kota Suriah itu, dan ditemukan penduduknya miskin-miskin. Beda dengan pejabatnya. Gubernurnya kaya raya, rumahnya mewah, kemudian pegawai-pegawainya semuanya hidup dengan enak, tapi rakyatnya sangat kesulitan. Maka mereka mengadu kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari suka memberikan ceramah dan ajaran-ajaran yang bagus di tengah kota itu, sehingga sudah banyak orang terpengaruh ingin bersama dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, melihat keadaan yang seperti itu, gubernur yang ada di Suriah itu namanya Muawiyah bin Abu Sufyan dan para pegawai-pegawainya merasa terancam dengan kedudukannya, sehingga segala cara mereka lakukan bagaimana caranya supaya Abu Dzar Al-Ghifari tidak tinggal di sini, ya. Maka mereka berkirim surat kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kirim suratnya isinya, "Wahai Khalifah,
sesungguhnya ini Abu Dzar Al-Ghifari bikin ulah di sini. Bagaimana caranya supaya dia tidak tinggal di sini? Lalu Khalifah Utsman bin Affan mengirim surat memanggil Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari supaya kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Sayyidina Utsman bin Affan memerintahkan beliau itu untuk pergi pada satu kabilah yang bernama kabilah Nabzar itu, yang di situ dihuni oleh orang-orang yang berkulit hitam. Nah, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu. Bahkan dia sholat di belakang orang-orang yang berkulit hitam yang keilmuannya tidaklah sepadan dengan keilmuan daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari, suatu ketika, beliau melakukan perjalanan bersama istrinya. Sampai di gurun pasir yang begitu luas, maka beliau jatuh sakit. Kemudian beliau merasa bahwa itu sakit itu sebagai salah satu daripada tanda-tanda kewafatannya. Lalu dia berkata kepada istrinya, aku akan segera menemui Tuhanku, dan telah benarlah apa yang dahulu aku dengar dari baginda Nabi, bahwa ada sekelompok orang, salah seorang daripada kelompok ini, kata Abu Dzar. Pada saat itu Nabi berkata, dia akan tinggal di tempat orang yang berkulit hitam, dan dia akan wafat dalam keadaan sendirian. Nah, pada saat itu istrinya menangis karena kasihan, bagaimana nanti kalau dia wafat di sini enggak ada yang ngurus, hanya berdua saja. Tetapi kata Abu Dzar Al-Ghifari, janganlah khawatir, Nabi meneruskan bahwa nanti yang akan mengurusku adalah sekelompok orang mukmin. Walhasil, singkat cerita, wafatlah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari di tengah padang pasir yang begitu tandus dalam keadaan sendirian. Beliau itu. Kemudian tiba-tiba tidak lama setelah itu datang sekelompok orang, lalu istrinya minta tolong. Dikatakan ini ada orang yang sedang naza sakaratul maut, namanya Abu Dzar. Orang itu bertanya, kok seolah-olah sudah tahu apakah Abu Dzar itu adalah sahabat Nabi? Maka istrinya bilang betul. Maka mereka mendatangi dan menemukan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari telah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Lalu mereka kebumikan di tengah jalan itu. Nanti kata Nabi, di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Maksud sendiri di sini, tidak ada orang yang mendekati kemuliaan seperti kemuliaannya, sehingga orang itu kan nanti akan dibangkitkan bersama kelompok-kelompoknya. Orang yang amalnya sekian, mereka akan dibangkitkan secara bersama-sama. Orang yang segini amalnya nanti akan dibangkitkan bersama-sama secara bergerombol-gerombol. Nah, enggak ada yang bisa menyamai akan keadaan Abu Dzar Al-Ghifari dalam hal zuhudnya meninggalkan dunia dan kesolehannya di dalam ia mencari ridha Allah. Maka sulit ia untuk mendapatkan teman bagaimana ia dibangkitkan. Jadi dia itu sendiri di dunia, ketinggalan pula dari rombongannya Nabi, wafat dalam keadaan sendiri, dan nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Dan beliau termasuk jajaran daripada sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan beliau itu terkenal zuhud memang, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Jadi kalau kita baca hadis itu biasanya an Jundub bin Junadah, itu maksudnya an Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita dengar nama Abu Dzar Al-Ghifari, itu nama aslinya adalah Jundub bin Junadah namanya. Nah, ini suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini berkata kepada baginda Nabi, qala, kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku berkata kepada siapa? Kepada Nabi. Qultu, aku katakan, kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarilah aku ini ya Rasulullah, amalan, satu amalan, yuqarribuni ilal jannati, yang mendekatkan ia amalan itu bagiku ilal jannati, kepada surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan ia akan aku minan nari, daripada neraka. Ajarilah aku ya Rasulullah satu amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku daripada neraka. Qala, maka Nabi menjawab, iza amilta, apabila kamu mengerjakan sayyi'atan, satu dosa, fa'atba'ha hasanatan,
maka segeralah kamu ikuti satu keburukan, satu dosa itu dengan satu kebaikan yang sepadan. Tamhuha, untuk menghapusnya. Jadi dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayiat, itu ayat Al-Quran. Innal hasanati yuzhibnas sayiat, adalah sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi salah satu cara kita itu setelah kita terjerumus kepada satu dosa, maka kita mengikuti satu dosa itu dengan satu kebaikan yang sepadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya. Qultu, mendengarkan Nabi berkata seperti itu, qultu, aku katakan lagi, kata Abu Dzar Al-Ghifari, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah termasuk bagian dari kebaikan itu jikalau mengucapkan satu kalimat, yakni la ilaha illallah? Apakah termasuk kebaikan mengucapkan la ilaha illallah itu? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya benar, hiya ahsanul hasanati, bahwa ia ucapan la ilaha illallah ahsanul hasanati, adalah yang paling baik dari segala kebaikan. Nah, jadi ucapan la ilaha illallah itu hiya ahsanul hasanati. Ahsanu di sini isim tafdil. Isim tafdil itu artinya isim yang menunjukkan paling. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada besar, umpamanya big, bigger lebih besar, biggest paling besar. Nah, ini dia isim tafdil itu biggestnya itu ya, paling besar atau paling utama, paling ahsan, paling baik. Benar kata Nabi, adalah ucapan la ilaha illallah itu ahsanul hasanati. Ahsanu artinya yang paling bagusnya, al hasanati sesuatu yang bagus-bagus. Jadi di antara banyak amalan yang bagus, yang paling bagus di antaranya adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, inilah salah satu daripada amalan yang baik yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita amalkan. Karena baginda Nabi mengajarkan salah satu amalan itu, jikalau ada orang itu terlanjur melakukan keburukan, maka diperintahkan ia supaya mengikutinya dengan kebaikan. Lalu tanya sahabat, apakah mengucapkan kalimat la ilaha illallah termasuk kebaikan? Kata Nabi, benar, bahkan itu adalah kebaikan yang paling baik. Jadi la ilaha illallah itu menghapuskan dosa. Satu dari dosa yang sudah kita perbuat, umpama kadang-kadang kita ini kan kemana-mana, main kemana-mana. Dosa yang paling mudah tuh biasanya zaman sekarang tuh mata ya, mata. Kalau tidak ya lisan, ucapan. Kita pulang ngaji itu, pulang dengan hati yang tenang, hati yang gembira, kita senang, kita seolah-olah rasanya itu masya Allah, kita itu merasa bersyukur. Keluar dari majelis ilmu, pulang, kata saya pulang ke Jatimulyo sana, bawa motor, jeng, sampai di pasar macet. Nah, di depan ini banyak orang yang pakai baju yang belum selesai dijahit. Itu mau tidak mau kelihatan dosa nggak itu? Dosa. Bagaimana kita menghapusnya? La ilaha illallah. Jadi gitu kan? Seperti orang tua kita kalau marah di kampung itu kan, la ilaha illallah, marahnya pakai la ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah. Terus keluar kata-kata yang enggak enak setelah itu, tapi diikuti dengan la ilaha illallah dulu itu. Nah, jadi kalau kita terlanjur melakukan sesuatu yang buruk, apakah mata melihat sesuatu, atau lisan kita terpleset mengucapkan sesuatu yang bernilai dosa, maka kita langsung ingatlah melakukan kebaikan ya. Dan salah satu jenis kebaikan ucapan la ilaha illallah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Wa ala haza, dan yang berkaitan dengan hadis ini, haza hikayatun, ada satu hikayat. Nah, ini uniknya kitab Mawaiz Usfuriyah ini. Yang pertama dituliskan hadis Nabi, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hadis Nabi itu dituliskan hikayat. Hikayat itu cerita, tapi bukan cerita karangan, bukan pula hayalan, tetapi cerita yang betul-betul kejadian yang berkaitan dengan hadis tersebut, yang mirip-mirip kasusnya. Nah, sekarang ada hikayat di sini.
Wa ala hadza hikayatun, dan bermula ini kisah yang sepadanlah dengan cerita di dalam hadis ini, yakni mengamalkan kebaikan itu. Hikayatun, ada satu hikayat. Apa hikayatnya? Anna rajulan kana, bahwasanya dahulu ada seorang laki-laki, waqifan bi Arafati, sedang melakukan wukuf di Arafah, artinya sedang melaksanakan ibadah haji. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan berada pada tangannya ada 7 buah batu. Kira-kira untuk apa 7 buah batu? Ketika orang tawaf itu dia bawa batu tuh, 7 buah batu. Untuk apa? Untuk apa? Haji melontar jumroh ya, untuk dipakai melempar jumroh itu. Dia walhasil dia pegang batu di tangannya. Dia sedang wukuf, ada batu di tangannya. Faqad ishadu anni. Nah, ini juga kurang pas nih kalau faqala mungkin ya. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana waqifan bi Arafati, sedang wukuf di Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin, dan ada pada tangannya 7 buah batu. Faqala, maka dia berkata. Siapa yang berkata? Rajulan tadi, laki-laki yang sedang wukuf tadi itu berkatanya kepada batu, ishadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi orang yang wukuf tadi itu ada pegang batu. Setelah dia ada batu 7 di tangannya itu, dia bilang sama batu, wahai batu, bersaksilah kamu untukku bahwa aku ini sudah bersahadat. Dia bilang ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Fanama, lalu setelah dia berkata seperti itu, dia tertidur. Nah, tertidur dia. Fara'a fil manami kama yaro, maka dia melihat di dalam tidurnya itu kama yaro, yakni satu hal yang di dalam mimpi dia melihat. Kama yaron naima, sebagaimana dilihat oleh orang yang tidur, yakni mimpi. Mimpinya apa mimpinya? Ka'anna al-qiyamata qad qamat, dia merasa telah terjadi hari kiamat. Oh, serem mimpinya. Mimpi hari kiamat. Ada yang pernah mimpi hari kiamat? Enggak ada ya? Ada. Masya Allah. Mimpi ya. Setelah dia berkata pada batu, wahai batu, bersaksilah untukku bahwa aku ini sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia tertidur lalu bermimpi. Mimpinya itu kiamat. Dan di dalam hari kiamat itu malangnya wa annahu husiba, dan adalah ia sudah dihisab, dilakukan hisab, terkena hisab orangnya. Dan setelah selesai dihisab, hasil hisabnya apa? Fawajabat lahun nar, ternyata dia termasuk orang yang diwajibkan disiksa di neraka. Ternyata hasil hisabnya apa namanya itu? Defisit. Kira-kira gitu. Kan nanti amal kita dihitung kan, mana yang lebih banyak, dosanya apa pahalanya, ditimbang mana yang lebih berat. Kalau lebih berat timbangan kebaikan, selamatlah dia. Kalau lebih berat timbangan yang buruk, maka dia harus dicuci dulu. Ternyata orang ini dalam mimpinya termasuk yang harus masuk neraka dulu. Setelah dihisab ya, ternyata rugi dia.
Lalu fa'akhadhathul malaikatu, maka dia ditarik oleh malaikat karena dia harus disiksa dulu. Ternyata hasil hisabnya defisit. Falamma zahabu bihi ila babin nari, maka ketika ia dibawa kepada pintu neraka, faizan hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari fajtama'at malaikatu al-azabi ala raf'ihi. Tapi ketika dia ditarik oleh malaikat, dibawa kepada satu pintu neraka, ternyata dia temukan di depan pintu neraka itu ada satu batu. Ada satu batu daripada 7 batu yang tadi bersaksi untuk dia itu. Jadi ngomong sama batu itu ada manfaatnya juga itu kalau untuk kebaikan. Makanya apa yang dikatakan oleh para ulama itu, jangan sepelekan benda-benda mati. Semuanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dinding menjadi saksi, lampu menjadi saksi. Apa nih? Gelas ini menjadi saksi. Bekas tangan siapa tadi sini bikin air? Semua menjadi saksi. Bahkan kata Sayyidina Umar, salah satu hikmah Nabi itu mensunnahkan solat sunnah setelah solat wajib itu bergeser tempat. Kan kita setelah solat wajib ya, solat sunnahnya itu sunnah tempatnya bukan di situ tapi bergeser tempatnya. Tujuannya apa? Memperbanyak bekas tempat sujud supaya banyak saksi nanti di hari kiamat. Begitu juga alasan dianjurkan untuk kita itu safar, maksudnya keliling dalam melaksanakan solat. Bagus, subuh ini disolat di masjid ini, subuh besok solat di mana ya? Itu bagus, seperti itu dianjurkan untuk memperbanyak saksi-saksi. Nah ini termasuk bagian daripada tadi itu batu tadi. Ternyata ditarik ia kepada pintu neraka, ditemukan di pintu neraka ada sebuah batu dari salah satu batu yang 7 tadi itu. Kemudian fajtama'atil malaikatu ala raf'ihi, malaikat-malaikat penjaga neraka tadi itu semua pada datang berkumpul ala raf'ihi, tujuannya untuk mengangkat batu itu karena batu itu menghalangi pintu dibuka sehingga orang itu enggak bisa dimasukkan ke neraka, dihalangi oleh pintu itu, dihalangi oleh batu itu. Maka para malaikat datang mendekati batu itu berusaha mengangkatnya. Falam yutiquhu, maka batu itu enggak bisa diangkat sehingga pintu yang itu enggak bisa dibuka. Neraka itu pintunya banyak ya. Ada banyak pintu neraka itu. Tidak hanya satu. Maka pintu yang satu aman, enggak bisa lewat dia. Summa siqa bihi ila babin akharu, maka dibawalah ia digiring kepada pintu yang lain. Faiza alaihi hajaran akharu, maka di depan pintu yang lain itu juga ditemukan satu batu yang lain min tilkal ahjari as-sab'ati, dari 7 batu tadi itu. Falam yakdir al malaikatu ala raf'ihi, dan malaikat pun tidak mampu mengangkat batu tersebut. Hatta siqa bihi ila 7 abwabin nari, sampai ia itu telah mendatangi 7 pintu daripada pintu-pintu neraka. Wa kana ala kulli babin, dan adalah pada tiap-tiap pintu itu hajarun, ada satu batu min tilkal ahjari, daripada batu-batu yang 7 yang telah dia nyatakan saksinya sebagai orang yang telah bersahadat itu. Summa siqa bihi ila tahtil arsy, lalu dia dibawa ke bawah arasy. Faqalatil malaikatu, maka para malaikat menyeru, Rabbana, wahai Tuhan kami, anta ta'lamu bi amri abdika, engkaulah sekarang yang lebih tahu sebenarnya seperti apa ini hamba-Mu ini. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nari, kami tidak bisa menemukan jalan memasukkannya ke dalam neraka karena pintunya ditutup. Ketika mau dibuka ada ganjalannya batu. Jumlah pintu dari neraka 7, tadi dia bersaksi pada 7 buah batu. Tiap-tiap pintu itu dihalangi oleh satu batu. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka mendengarkan ucapan malaikat itu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, Abdi, hambaku, wahai hambaku, ashadta al-ahjaro,
falam tudayyi haqqaka, engkau telah bersaksi kepada batu, sedangkan batu tidak akan pernah menyia-nyiakan persaksian mereka. Fa kaifa udayyi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika, bagaimana aku kalau batu saja tidak akan pernah menyia-nyiakan persaksianmu, maka apalagi aku yang juga menyaksikan persaksianmu, tidaklah aku akan menyia-nyiakanmu. Jadi kalau batu saja tidak menyia-nyiakan kesaksian kita bahwa kita ini orang beriman, apalagi Allah. Qala, Allah SWT berkata, adkhiluhul jannata, masukkanlah ia ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinani, maka ketika telah dekat orang ini dibawa kepada pintu-pintu surga, iza abwabuha mughalliqatun, ternyata ditemukan pintu surganya tertutup, enggak bisa dibuka juga. Fajaat, maka datang syahadatu alla ilaha illallah, maka datanglah syahadatnya yang telah dia ucapkan itu. Wa futihatil abwab, dan terbukalah pintu-pintu kulluha, semuanya daripada pintu-pintu surga. Fadakhalar rajulu, maka masuklah laki-laki itu ke dalam surga. Jadi jangan anggap kecil itu ya, persaksian kita kepada apa yang menjadi saksi. Jangankan daripada makhluk hidup yang menyaksikan kita, bahkan benda mati seperti batu pun akan menjadi saksi. Bahkan itu bisa menjadi penghalang seseorang tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu hikayat yang berkaitan dengan satu kebaikan dan ucapan la ilaha illallah. Nah, kemudian satu lagi, wahakal imamuz zahidu, dan telah menghikayatkan seorang imam yang zahid, sayyidil mufti, dia adalah seorang sayyid, seorang mufti. Mufti itu orang yang pemberi fatwa, paling ahli di negerinya. Rahmatullah alaihi, an abihi, seorang mufti ini mendapatkan riwayat ini an abihi, dari bapaknya al mufti rahmatullah alaihi, dan ia juga ayahnya termasuk seorang mufti juga. Qala, berkata anaknya itu mendengar kisah dari bapaknya, inna Musa salawatullahi alaihi, adalah dahulu Nabi Musa naja rabbahu, bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ini terkenal ya, Nabi Musa itu kan punya julukan namanya Kalimullah, satu-satunya nabi yang dapat julukan Kalimullah. Maksudnya bisa berbicara dengan Allah kapan saja. Kapan ingin bertanya, langsung tanya dengan Allah, Allah jawab. Bagaimana caranya Allah berbicara dengan Nabi Musa? Wallahu a'lamu bissawab, hanya Allah dan Nabi Musa lah yang mengetahui bagaimana cara berkomunikasinya Allah dengan Nabi Musa. Yang jelas Nabi Musa itu Kalimullah. Nah, satu ketika Nabi Musa ini naja rabbahu, bermunajat kepada Allah. Faqala, dalam munajatnya Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqta khalqan, engkau telah menciptakan makhluk ciptaanmu. Banyak penasaran ya, Nabi Musa ini banyak penasaran. Di antara penasarannya Nabi Musa itu, ya Allah, apa betul engkau bisa menghidupkan orang mati? Bagaimana caranya? Kalau nanti itu tubuh-tubuh yang berpisah-pisah itu akan berkumpul lagi, bagaimana caranya ya Allah? Allah tanya, bilang kepada Nabi Musa, kamu ragu dengan kemampuanku? Ya, dijawab Musa, ya Allah, aku ini beriman padamu, tapi aku ingin melihat saja supaya menambah teguh keyakinanku. Baik, kata Allah, kalau begitu kamu cari seekor burung, lalu kamu potong-potong menjadi kecil-kecil. Setiap potongan kamu letakkan di atas gunung sana. Yang potongan ini di gunung sana, yang potongan satu lagi di gunung sana. Selesai semua, lalu dipanggil dengan panggilan Allah, maka semua potongan-potongan burung yang bertebaran itu datang bersatu kembali dan hidup. Maka apa kata Nabi Musa? Benar ya Allah, sesungguhnya engkau maha kuasa, innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi Musa itu banyak penasarannya begitu, karena dia termasuk nabi yang dicintai Allah ya. Nabi Musa Kalimullah tuh, bicara dengan Allah.
Nah, suatu ketika Nabi Musa tu punya rasa penasaran. Ya Allah, Engkau telah menciptakan ciptaanmu. Wa rabbaitahum, Engkau memelihara mereka binikmatika, dengan Engkau beri nikmat mereka. Wa rizqika, dan Engkau beri mereka rizki. Jadi Engkau ya Allah, kamu ya Allah, kalau bahasa kita, ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk ciptaanmu. Terus setelah Engkau ciptakan, Engkau pelihara makhlukmu itu dengan Engkau beri makan dari rizkimu, Engkau jaga supaya tumbuh menjadi bagus, menjadi besar. Summa taj'aluhum yaumal qiyamati finnari. Tapi setelah Engkau pelihara mereka tumbuh menjadi besar, itu makhlukmu ya Allah, sebagian di antara mereka itu di hari kiamat Engkau masukkan ke dalam neraka. Kan masuk akal ya pertanyaannya ini. Ya Allah, Engkau ciptakan makhlukmu, Engkau pelihara mereka, Engkau beri nikmat mereka, Engkau beri rizki mereka, selamat dalam kehidupannya. Tapi Engkau jadikan sebagian di antara mereka di hari kiamat sebagai penduduk neraka. Ini untuk apa? Kenapa? Tujuannya apa? Lalu Allah SWT jawab, fa'awahallahu ta'ala ilahi, maka Allah mewahyukan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Ayya Musa, kurang bi mungkin ya, bi ayya Musa, bi ayya Musa, ada wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Bi ayya Musa, wahai Musa, qum, sekarang berdiri kamu, fazra' zar'an, kamu sekarang pergi ke sawah, kamu tanam padi. Jadi untuk menjawab sesuatu kepada orang yang bertanya dengan logikanya sendiri, kadang-kadang memang perlu logika juga dan butuh proses untuk paham. Nah, ini enggak langsung dikasih tahu oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa disuruh, oh, engkau ingin tahu tujuannya apa dan alasannya apa ya Musa? Sekarang berdiri kamu, kamu pergilah ke sawah dan kamu tanam padi. Fazra'ahu, mendengarkan perintah Allah itu, Nabi Musa pergi ke sawah lalu menanam padi dikerjakan. Wasaqahu, lalu padi itu disiramnya. Wa qama alaihi, dan ditunaikan atasnya tanaman, maksudnya dipupuk. Kalau ada hamanya disemprot pakai insektisida, dilihat daunnya kuning, oh mungkin kurang nitrogen, dipupuk. Artinya haknya tanaman dijaga, benar-benar dijaga supaya jadi tumbuh, disiram ya, supaya tidak layu. Walhasil Nabi Musa benar-benar nih merawat tanamannya itu. Hatta hasaduhu, sampai akhirnya Nabi Musa berhasil sampai panen, dipanennya tanaman itu. Wadasahu, lalu digilingnya padi yang dari hasil ditanam kemudian dipanen tadi itu digiling. Setelah selesai digiling, maka Allah tanya kepada Nabi Musa. Faqala, maka Allah bertanya lahu, kepadanya Musa, ma fa'alta bizar'ika, wahai Musa, apa yang sedang kamu lakukan dengan dengan tanamanmu itu, dengan hasil panenmu? Ya Musa, wahai Musa, mana tadi ya? Nah ini. Faqala lahu, maka berkata Allah padanya Musa, ma fa'alta bizar'ika ya Musa, apa yang sedang kau lakukan dengan hasil panenmu ini wahai Musa? Qala, berkata Nabi Musa, qad rafa'tuhu, aku sudah mengangkatnya, aku sudah mengangkat hasil panenku yang sudah digiling, sudah aku angkat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah SWT bertanya lagi, fama tarakta minhu syai'an, lalu apa yang kamu tinggalkan? Lalu apa yang kamu tinggalkan daripada yang telah kamu giling tadi itu? Kamu angkat semua apa semuanya? Sama benih-benihnya, sama yang enggak ada isinya juga, sama daun-daunnya, apa kamu angkat semua? Qala, Nabi Musa menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku,
ma taraktu illa ma la khaira fihi, tiadalah yang aku tinggalkan tersisa itu kecuali sesuatu yang enggak ada kebaikannya, maksudnya enggak ada guna. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab lagi, ya Musa, wahai Musa, fa inni adkhilun naro, maka sesungguhnya aku memasukkan hambaku manusia itu ke dalam neraka, man la khaira fihi, kepada mereka yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Sama seperti kamu. Kamu kan tadi panen kan, kamu anggaplah itu ciptaan kamu. Kamu tanam sendiri kan padinya? Iya. Kamu rawat? Iya, kamu rawat. Sama seperti aku rawat hambaku, kasih rezeki. Kamu siram? Iya, disiram. Disemprot hamanya dengan insektisida? Iya, dipupuk kan dirawat tuh. Tapi ketika hasil panen digiling, yang diambil cuma buahnya aja. Kenapa jerami enggak kamu buah, enggak kamu ambil juga? Kenapa daun enggak kamu ambil juga? Ya Allah, yang aku tinggalkan itu sesuatu yang enggak ada kebaikannya, enggak ada gunanya. Demikian jugalah aku, wahai Musa, aku masukkan manusia ke dalam neraka itu kepada siapa yang tidak ada kebaikan mereka di dalamnya. Qala Musa, berkata lagi Musa, man huwa, siapa mereka itu ya Allah yang tidak ada kebaikan bagi mereka itu? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang tidak ada gunanya itu, yakni mereka yang tidak ada kebaikan di dalamnya, adalah mereka orang-orang yang enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pada malam hari ini. Walhasil daripada hadis yang kelima dilanjutkan dengan hikayat-hikayatnya. Sudah ada 2 hikayat, bahwasanya yang pertama, ketika kita telah terlanjur melakukan sesuatu yang buruk, kita segera ikuti dengan melakukan kebaikan, dan kebaikan itu diantaranya adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya tidak hanya manusia yang menjadi saksi bagi kita itu atas kebaikan atau keburukan, bahkan sesuatu benda mati sekalipun itu akan bersaksi nanti di hari kiamat, dan sesuatu yang baik akan disaksikan oleh semua daripada perkara-perkara yang ada, termasuk benda mati. Jadi persaksian batu bisa menghalangi orang untuk tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ucapan la ilaha illallah adalah sesuatu yang baik. Bahkan orang yang enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah orang yang sama sekali tidak berguna, ya, dianggap tidak berguna, artinya orang yang tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Maka perbanyaklah ucapan di dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian sedikit tambahan nih, kalimat la ilaha illallah itu adalah salah satu pembebas. Ya, pembebas. La ilaha illallah itu adalah pembebas. Kalimat tauhid pembebas. Apa kalimat tauhid pembebas? Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu semuanya. Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya kami ini memperbaharui iman? Seolah-olah iman orang itu bisa lusuh, ibarat kertas yang putih halus, itu iman orang lagi bagus-bagusnya. Tiba-tiba kita remas dengan kekuatan yang penuh, maka apa yang terlihat pada itu? Begitu kusutnya iman seseorang. Bagaimana memperbaharui iman ini lagi? Maka Nabi jawab, perbaharuilah imanmu itu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.